Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak besar di berbagai bidang, terutama penderitaan rakyat akibat penindasan politik, eksploitasi ekonomi, kerja paksa Romusa, dan pembatasan sosial serta budaya. Kebebasan politik dibatasi, banyak tokoh pergerakan ditindas, ekonomi rakyat hancur akibat perampasan hasil panen dan inflasi, serta kondisi sosial memburuk karena Romusa dan Jugun Ianfu. Di bidang ekonomi dan kebudayaan, Jepang melakukan indoktrinasi dan pembatasan kebebasan berekspresi hingga kualitas pendidikan menurun. Namun, di balik penderitaan itu, muncul sisi positif berupa perkembangannya bahasa Indonesia, meningkatnya rasa nasionalisme, serta pengalaman berorganisasi dan kemiliteran yang menjadi modal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu perjuangan kooperatif dan gerakan bawah tanah. Perjuangan kooperatif dilakukan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra, Seinendah, Keibodan, dan Fujidan-kai oleh tokoh nasional untuk memanfaatkan nasionalisme serta persiapan rakyat menuju kemerdekaan. Sementara itu, gerakan bawah tanah dilakukan secara rahasia oleh kelompok Sukarni, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan para pemuda dengan tujuan menghimpun kekuatan rakyat, menolak propaganda Jepang, dan menyiapkan momentum proklamasi. Kedua membentuk perjuangan dan saling melengkapi dan berperan penting dalam terwujudnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1946.
Perbedaan sikap golongan tua dan golongan muda dalam menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan sikap dalam menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua yang dimiliki oleh Soekarno dan Muhammad Hatta bersikap hati-hati dan menghendaki proklamasi dilaksanakan melalui PPKI setelah dan kepastian resmi penyerahan Jepang, dengan tujuan menjaga ketertiban dan menghindari pertumpahan darah. Sebaliknya, golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Mereka menolak peran PPKI dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 terjadi setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik dan sebelumnya membentuk BPUPKI serta PPKI sebagai bagian dari janji kemerdekaan, yang di dalamnya dibahas dasar negara Pancasila, Piagam Jakarta, dan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mengambil inisiatif sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Proklamasi ini ditandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menjadi puncak perjuangan melawan penjajahan. Awalnya berdirinya pemerintahan dan hukum nasional, serta landasan teori persatuan, identitas nasional, dan pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka di mata dunia. menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam bidang PPKI 18 sampai 22 Agustus 1945. Pembentukan pemerintahan Indonesia dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada 18 hingga 22 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan pembantu presiden. Pada sidang berikutnya, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam provinsi serta mengangkat para gubernur. Keputusan-keputusan ini menjadi dasar terbentuknya pemerintahan Indonesia yang sah setelah kemerdekaan. Dukungan rakyat di Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia memberikan dukungan yang sangat besar dalam berbagai bentuk antara lain. Pertama, menyebarkan berita proklamasi. Rakyat, pemuda, dan tokoh masyarakat yang secara sukarela menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok daerah melalui radio, surat kabar, pamflet, dari mulut ke mulut. Tujuannya agar seluruh rakyat mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Di berbagai daerah rakyat mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dukungan terhadap pemerintahan RI. Ketiga, dukungan terhadap pemerintahan RI. Rakyat menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru terjadi dan baru terbentuk untuk menolak kembalinya kekuasaan penjajah. Keempat, pembentukan organisasi dan laskar rakyat. Banyak rakyat bergabung dalam laskar-laskar perjuangan dan badan keamanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pihak asing. Yang kelima, partisipasi dalam perjuangan fisik dan non-fisik. Rakyat ikut berjuang serta fisik melalui perlawanan senjata. Secara non-fisik melalui diplomasi, dukungan moral, dan pengorbanan harta benda. Reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan sangat beragam, namun pada umumnya bersifat positif, antara lain. Yang pertama, rasa gembira dan haru. Proklamasi disambut dengan perasaan bahagia dan terharu dan penuh semangat karena kemerdekaan telah lama dinantikan. Yang kedua, semangat nasionalisme yang tinggi. Rakyat menunjukkan rasa cinta tanah air dan tekad kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan merdeka atau mati. Yang ketiga, aksi nyata pertahankan kemerdekaan. Rakyat tidak hanya bersuka cita, tetapi juga setiap menghadapi ancaman penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Keempat, penolakan terhadap kekuasaan asing. Banyak daerah secara tegas menolak perdagangan kembali tentara dalam sekutu. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17
sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan juga melibatkan KNIP yang berperan sebagai badan legislatif. Sementara sebelum terbentuknya DPR dan MPR, sistem ini menetapkan untuk menjaga stabilitas negara yang baru mereka.